Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Satrio Pambudi dengan nomor induk mahasiswa 210103577. Pada video kali ini saya akan menjawab dan juga menjelaskan pertanyaan atau soal nomor 1 ujian akhir semester ganjil mata kuliah matematika praktik. Oke, langsung saja. Pada nomor 1 terdapat dua soal, yakni 1A dan juga 1B. Oke, pertama-tama kita akan menyelesaikan soal 1A. Pada soal 1A di sini dikatakan selesaikanlah permasalahan sistem persamaan linear berikut dengan menggunakan inverse matrix dalam penyelesaiannya. Oke, langsung saja kita selesaikan. Yang pertama kita lakukan adalah, jika dilihat di sebelah sini terdapat tulisan teks dan math. Nah, teks ini berfungsi untuk kita menulis tulisan seperti biasa, sedangkan math ini berfungsi untuk kita menulis matematika seperti itu. Selanjutnya di bagian atas ini terdapat lambang T dan juga lambang ini. Nah, lambang yang sebelah kanan ini berfungsi untuk memasukkan perintah-perintah yang nantinya dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal pada kesempatan kali ini. Sedangkan untuk lambang T ini berfungsi untuk membuat teks atau menulis teks di baris baru seperti itu. Oke, langsung saja kita ubah ke teks. Kita tulis jawab, lalu kita klik lambang yang sebelah kanan ini. Oke, selanjutnya adalah kita menulis restart. Nah, restart ini merupakan fungsi atau perintah yang berfungsi untuk mengosongkan memori pada Maple kita, sehingga segala penjumlahan maupun komputasi yang telah kita tulis di sebelumnya itu nantinya akan dianggap hapus oleh Maple kita seperti itu. Selanjutnya kita enter saja. Lalu selanjutnya kita lihat di sini pada soal dapat kita ketahui bahwa terdapat dua buah matriks, yaitu matriks berordo 4x4 dengan matriks kolom, yakni dengan ordo 4x1. Oke, yang pertama adalah kita menulis matriks yang pertama, yaitu matriks A. Nah, karena matriks A ini merupakan matriks ordo 4x4, maka di sini kita sesuaikan dengan 4 dengan 4 seperti itu. Selanjutnya adalah insert. Oke, jika sudah, kita masukkan angkanya. Oke, jangan lupa setelah perintah yang telah kita ketik itu harus ditutup dengan titik koma seperti itu. Oke, selanjutnya adalah matriks yang kedua. Kita tulis saja matriks yang kedua itu adalah matriks C. Oke, selanjutnya kita menulis matriks pada matriks kedua. Karena matriks kedua ini merupakan matriks kolom, yakni ordo 4x1, maka di sini kita sesuaikan. Nah, di sini 4 kita ubah ke 1. Oke, selanjutnya kita insert, lalu kita masukkan angkanya. Oke, selanjutnya jangan lupa titik koma. Lalu jika sudah seperti ini adalah kita mencari inverse matrix A. Nah, untuk mencari inverse matrix A, terlebih dahulu kita menulis perintah linear algebra. Nah, perintah linear algebra ini berfungsi untuk memunculkan atau menyediakan perintah-perintah yang nantinya akan kita butuhkan untuk menyelesaikan soal pada kesempatan kali ini. Oke.
Jika sudah, kita langsung saja mencari matriks A-nya. Kita tulis saja IA, lalu matriks inverse. Karena yang dicari adalah matriks inverse A, maka kita tulis A di sini. Oke, jika sudah, kita sudah mendapatkan inverse matriks A-nya. Nah, untuk mengetahui atau mencari nilai X1 sampai dengan X4, kita dapat mengkalikan inverse matriks A dengan dengan matriks C, seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya kita tulis saja X, ini eval IA. Nah, untuk mengkalikan kita bisa mengetik titik saja, lalu C, lalu jangan lupa titik komanya. Oke, sehingga dapat kita ketahui penyelesaian sistem persamaan linear di atas X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 5, dan X4 sama dengan 2. Oke, sekarang kita sudah berhasil menyelesaikan soal 1A. Selanjutnya adalah kita menyelesaikan soal 1B. Nah, untuk menulis 1B kita perlu menulis di baris selanjutnya. Nah, untuk menulis di baris selanjutnya kita dapat mengklik lambang T ini. Oke, jika sudah, selanjutnya jika sudah, langsung saja kita jawab. Sama seperti sebelumnya, kita tulis saja jawab. Oke, klik ini, lalu restart. Oke, selanjutnya kita tulis ulang matriks yang tertera pada soal. Nah, di sini untuk matriks X sendiri diketahui bahwa nilai X1 sampai dengan X4 itu diperoleh dari perhitungan poin A, sehingga dapat kita ketahui bahwa nilai X1 sampai dengan X4 pada matriks X itu bernilai 2, 3, 5, 2. Oke, selanjutnya kita masukkan saja matriks X. Karena matriks X merupakan matriks kolom, yakni ordo 4x1, maka di sini kita sesuaikan 4 dengan 1. Karena sudah sesuai, langsung saja kita insert. Oke, setelah itu kita masukkan angkanya 2, 3, 5, 2. Oke, jangan lupa dengan titik koma. Oke, selanjutnya adalah matriks Y. Sama dengan seperti matriks X dan matriks sebelumnya, tinggal kita sesuaikan saja. Karena matriks X merupakan matriks ordo 4x4, maka di sini kita sesuaikan dengan 4x4. Nah, jika sudah sesuai, kita klik insert matrix. Oke, setelah itu kita sesuaikan atau masukkan angka-angkanya. Oke, jika sudah, jangan lupa titik koma. Oke, selanjutnya kita masukkan matriks Z. Matriks Z di sini sama dengan matriks X, yakni matriks kolom, sehingga di sininya kita sesuaikan dengan 4 dengan 1. Oke, jika sudah, kita insert. Oke, karena sudah, tinggal kita masukkan saja angkanya
sesuai dengan matriks Z di soal. 1 1 0 2. Oke, setelah itu titik koma. Selanjutnya adalah kita lihat di sini bahwa untuk soalnya kita disuruh untuk menentukan nilai dari, maaf ini tadi terdapat pergantian soal. Oke, di soal kita disuruh menentukan nilai Y kali X lalu ditambah dengan matriks Z. Oke, langsung saja kita tulis. Kita misalkan saja, misal matriks K merupakan sama dengan penjumlahan matriks Y kali matriks X tambah matriks Z. Oke, maka matriks K sama dengan eval Y untuk kali pada matriks sendiri itu kita dapat mengketik titik saja, lalu kita kali X tutup kurung ditambah Z. Oke, tutup kurung, jangan lupa untuk titik komanya. Oke, jika sudah, maka kita sudah menyelesaikan soal nomor 1B. Mungkin sekian jawaban dan juga penjelasan mengenai nomor 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firani Suci Wulandari dengan NIM 2101035844, mahasiswi Politeknik KPP Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan dan menjelaskan soal UAS Praktikum Matematika nomor 2. Pertama-tama, kita klik New Document. Selanjutnya, kita menggunakan menu teksnya untuk menulis nama, NIM, dan nomornya. Nama, maaf harusnya di teks. Nama, Irani, NIM 210084. Selanjutnya kita menggunakan lambang ini untuk mengerjakan matematikanya. Pertama-tama kita ketik restart titik koma. Seperti yang diketahui di soal bahwa benefit yang didapatkan jika dikalkulasikan yaitu sebesar 36 juta. Jadi kita ketik di sini A titik 2 sama dengan 36 juta. Titik koma. Selanjutnya interestnya itu 12%, kita tulis di sini I titik 2 sama dengan 12%-nya diubah menjadi desimal menjadi 0,12 titik koma. Selanjutnya proyek yang diasumsikan selama 20 tahun kita tulis N titik 2 sama dengan 20 titik koma. Untuk mengerjakan soal ini kita menggunakan rumus Fx titik 2 sama dengan A dikali. Untuk mengetik kali yaitu menggunakan shift dan angka 8 secara berbarengan. Kemudian buka kurung lagi 1 ditambah I kecil tutup kurung pangkat N. Untuk menulis pangkat kita menggunakan shift dan angka 6 N dikurangi 1.
tutup kurung, dibagi atau per I kecil, titik koma, enter. Jadi hasilnya yaitu FIX sama dengan 2.593887928 Selanjutnya, seperti di soal diketahui bahwa biaya operasional yang harus dikeluarkan sebesar 17 juta. Kita ketik di sini A, C, titik 2 sama dengan 17 juta, titik koma, enter. Untuk mengerjakan soal ini, untuk melanjutkannya kita menggunakan rumus FIC titik 2 sama dengan AC dikali buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurangi 1 tutup kurung per di sini ya 2 kali per I kecil, titik koma, enter. Jadi hasil untuk FIC yaitu 1.248915221/10⁻9. Selanjutnya di soal diketahui bahwa nilai investasi awalnya yaitu 150 juta. Kita ketik di sini PV titik 2 sama dengan 150 juta, titik koma, enter. Selanjutnya kita menggunakan rumus PVI titik 2 sama dengan PV dikali buka kurung 1 ditambah I kecil tutup kurung pangkat N titik koma, enter. Jadi hasil PVI yaitu 1.446943964/10⁻9. Selanjutnya untuk melanjutkan soal ini kita ketik eval buka kurung FVX dikurangi PVI dikurangi FVC tutup kurung titik koma. Hasilnya -7.7947558/10⁻7. Selanjutnya sebentar kita mengganti menggunakan teks. Jadi net future yang didapat dari proyek tersebut dengan pertimbangan interest sebesar 12%, yaitu min 7,7475/10⁻7. Jadi proyek ini tersebut tidak menguntungkan karena hasilnya pun negatif atau min.
Sekian jawaban dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.